Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dari Prodi PhD semester 5D Universitas Muhammadiyah Prinsip Ulang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa yang saya ketahui tentang pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Pendidikan inklusif ialah pendidikan yang membahas tentang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi masuknya di sini, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa digabungkan dengan anak normal, karena jika mereka digabungkan, yang pertama akan memicu namanya kenaikan kelas, lalu terhambat oleh pola pikir, dan mereka akan terasa diasingkan. Lalu lebih baiknya anak-anak yang seperti itu dibawa ke sekolah khusus tertentu, seperti sekolah SLB, sekolah luar biasa, karena di sana mereka akan mendapatkan teman sebayanya itu seperti yang mereka juga dan dialami juga. Lalu mereka akan di sana akan diajarkan dengan menggunakan bahasa isyarat. Contohnya dari kode makan, kode berbicara, itu akan diajarkan karena mereka itu kan tidak ada yang tidak bisa menjelaskannya, agak susah sih ya, intinya seperti itu. Lalu pola dari pembelajaran pun mereka biasanya harus menggunakan sistem, dan gurunya juga itu harus yang sudah terlatih, karena kalau guru-guru yang terlatih itu belum bisa untuk menguasai dan menghandle dari muridnya sendiri. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang masih banyak sih, cuman agak ini. Pendidikan inklusif telah menjadi pembahasan internasional menuju pendidikan yang berkualitas bagi semua anak melalui pendidikan inklusif. Landasan hukum dan landasan konseptual menjadi landasan bagi gerakan menuju pendidikan inklusif di Indonesia adalah dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan, lalu Pernyataan Segala tentang Pendidikan Inklusif, Komitmen Dasar mengenai Pendidikan untuk Semua, lalu Deklarasi. Konsep pendidikan inklusif muncul dimasukkan untuk memberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Beberapa alasan penerapan ini di Indonesia antara lain, semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecantikan. Perbedaan merupakan penguat dalam mengenalkan kondisi anak, dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari berbeda. Tujuan dan manfaat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikuti sertakan kebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyelesaian berbagai dari kurikulum, sarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Manfaat pendidikan inklusif adalah membangun kesadaran dan konsentrasi pentingnya pendidikan sekaligus menghilangkan sikap yang dinilai diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada sistem diskriminatif, mengidentifikasi sekolah dan mendekati hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, masalah sosial lainnya terhadap hasil pembelajaran, dan melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu bagi semua anak. Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang sangat ramah menerima keanekaragaman, menghargai perbedaan. Sekolah harus setiap mengelola heterogen dengan merupakan kurikulum pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus memberikan pembelajaran interaktif, dan guru juga harus memberikan pelayanan
profesional. Dalam proses pendidikan, guru dan murid atau orang tua itu harus bekerja sama supaya anak itu tidak dapat mudah bosan setelah pulang ke rumah, dan mereka juga akan mengambil hikmahnya. Dan itu juga biasanya anak-anak khusus akan mudah mendapat teman dan mudah akan menerima sesuatu yang baru. Yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.